Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala TK Negeri Pembina Sapura, yang kami hormati rekan-rekan guru TK Negeri Pembina Sapura, rekan pendidik MPP Pelita Bangsa dan juga tamu undangan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mengikuti pemaparan dari CGP Budiarti Angkatan 11 dengan judul pemaparan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Namun sebelumnya, sebelum acara ini dimulai, akan saya bacakan susunan acaranya untuk pemaparan pada siang hari ini. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, acara yang ketiga doa, keempat pemaparan presentasi diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yang selanjutnya lain-lain, terakhir penutup. Ibu yang kami hormati, marilah acara pada siang hari ini semoga nanti diberikan kelancaran untuk pemaparan Ibu Diarti. Kita buka dengan bacaan semua bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada beliau Ibu Nadia SPD Aude, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang terhormati, marilah tak henti-hentinya kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beberapa rahmat kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih dipertemukan di ruangan ini dalam rangka mengikuti pemaparan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini. Semoga acara ini nanti bisa terlaksana dengan lancar. Selawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ibu-ibu yang kami hormati, tak lupa saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu semua yang memenuhi undangan dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga kehadiran ibu bapak semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Ibu-ibu semua yang kami hormati, dengan adanya kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya dan penerapan pengalaman budaya positif ini, saya sebagai kepala sekolah berharap kepada semua yang hadir di ruangan ini, semoga kedepannya untuk semua pihak ada di lembaga tekanan pembina Sapura ini bisa menerapkan dan melaksanakan apa yang telah didapatkan melalui kegiatan ini untuk mewujudkan peserta didik khususnya dan semua unsur di sekolah ini agar menjadi manusia yang berkarakter dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai positif yang sesuai dengan norma dan aturan yang ada pada nilai kehidupan kita. Selanjutnya, monggo silahkan untuk mengikuti acara kegiatan diseminasi budaya positif ini dengan senang hati dan penuh dengan semangat. Semoga dengan senang hati dan bersemangat kita akan
bisa menerima apa yang nanti akan dipaparkan oleh Bu Diarti selaku calon guru penggerak angkatan 11 pada tahun ini. Selamat mengikuti kegiatan dan diseminasi ini dengan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ibu Maratus Alda sudah waktu dengan kami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meneruskan acara destinasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif, kita berdoa secara bersama-sama terlebih dahulu. Membaca Al-Fatihah bersama-sama, berdoa mulai. Selesai. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya ada pemaparan presentasi oleh Ibu Diarti JKP Angkatan 11 Dekan Negeri Pembinaan Saburan. Untuk itu waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih waktu memberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sangat atas nama ibu-ibu guru dekan Negeri Pembinaan Kecamatan Saburan beserta Bunda Paul, ucapkan saya telah mengundang saya untuk mengikuti destinasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dekan Negeri Pembinaan Kecamatan Saburan, yang terhormat Ibu serta karyawan Dekan Negeri Pembinaan Kecamatan Saburan dan Bunda Paul Putra Bangsa yang dirahmati Allah semuanya pada siang hari ini. Akhirnya kita syukuri Ramadan tahunnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara destinasi budaya positif tanpa kehalangan suatu apapun, dan selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumul qiyamah nanti. Terima kasih pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan tentang destinasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan saya paparkan bersama dengan Ibu Guru Dekan Negeri Pembinaan Kecamatan Saburan. Yang pertama adalah visi Dekan Negeri Pembinaan Kecamatan Saburan. Visi Dekan Negeri Pembinaan Kecamatan Saburan terwujudnya anak-anak yang merdeka, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, berkarakter, dan bertanggung jawab sesuai profil belajar Pancasila. Itulah visi dari Dekan Negeri Pembinaan Saburan yang telah dirancang, dibuat, dan disepakati bersama oleh semua pihak dari lembaga Dekan Negeri Pembinaan Kecamatan Saburan. Yang kedua adalah semboyan Ki Hajar Dewantara. Ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama Inarso Sutulodo, artinya siapa yang di depan haruslah memberi contoh yang baik bagi guru. Bagi guru sebagai tenaga pendidik bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, melainkan juga harus memberikan contoh dan suri tauladan kepada murid-muridnya. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, artinya yang dikenal harus memberikan ide, gagasan, maknanya sebagai seorang pendidik yang berada di tengah-tengah muridnya harus merangsang terciptanya ide dan gagasan-gagasan. Yang nomor 3, Tungguri Handayani memiliki arti yang di belakang harus memberikan dorongan. Berdasarkan kodratnya, anak-anak memiliki kemampuan atau bakat yang berbeda-beda. Hal inilah yang harus dipahami setiap pendidik, guru, dan orang tua agar bisa memfasilitasi, mendorong, dan mengarahkan potensi si anak untuk
untuk mencapai cita-citanya. Jadi di sini ada Inarto Suturodo, Ikmadia Manungkarso, dan Teguh Handayani. Kita sebagai pendidik harus bisa menuntun dan membimbing peserta didik untuk menuju ke depan yang lebih baik, berkarakter, untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sesuai kodrat masing-masing dan kodrat zaman. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini untuk filosofi kalau Dewantara tentang pendidikan, guru itu diibaratkan sebagai petani yang menanam padi di sawah, yang bisa memberikan ladang yang baik dan memupuk menanam dengan cara menuntun dan membimbing anak ke depan yang lebih baik. Petani akan memupuk tanaman padi supaya tumbuh subur, supaya tumbuh menjadi padi yang baik, itu harus dipupuk, disiram dengan baik. Begitu juga dengan guru, menuntun anak supaya untuk menjadi anak yang berkarakter baik, berwawasan yang luas, itu harus ditanam dari kecil, atau guru tugasnya menuntun dan membimbing. Itulah filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang diibaratkan guru adalah seorang petani. Modul budaya positif. Perubahan paradigma belajar disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi di sini modul budaya positif pada modul 1.4 itu terdiri dari 6 aspek, yaitu yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan belajar bersama dari 6 aspek tersebut. Selanjutnya, perubahan paradigma pemikiran CDP. Murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram, tinta yang terbuat di dalamnya. Disinilah peran guru bagaimana menebarkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang jelas dan terbaca. Jadi di sini tugas guru adalah menebarkan apa yang sudah ada pada anak tersebut. Kita hanya menuntut apa yang sudah dimiliki anak tersebut, bukan ciptakan, tapi menuntun ke depannya. Misalnya anak sudah memiliki bakat maupun minat apapun, kita tinggal menuntun anak ke depannya lebih baik. Dan memiliki karakter, kita bimbing dengan baik, karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang positif. Yang kedua, murid yang tidak datang tepat waktu ke sekolah bukan berarti mereka tidak memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Jadi murid kadang ada yang terlambat, itu mungkin karena ada alasan faktor lingkungan atau faktor keluarga. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi kenapa anak terlambat sekolah. Itu bukan karena mungkin tekad kuat dalam belajarnya berkurang, tapi karena ada alasan tertentu yang tergantung dari faktor lingkungan maupun faktor keluarga. Jadi guru harus bisa melihat ke belakangnya itu alasannya kenapa. Jadi tidak langsung menjustis kok terlambat sekolah karena tidak punya tekad kuat dalam belajar, itu tidak. Tanyakan kenapa anak kadang terlambat sekolah dengan alasan yang dimiliki. Yang ketiga, tidak semua murid memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Jadi karakter anak itu memang berbeda-beda, kemampuan anak juga berbeda-beda. Jadi di sini tugasnya guru adalah membimbing bagaimana cara anak mencapai tujuannya dengan cara yang tidak berbeda-bedakan. Kita harus bisa membuat persamaan anak biar merasa dihargai, merasa disayangi, merasa diterima di dalam sekolah itu dengan sama, tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dan anak yang lainnya, meskipun dengan perbedaan kemampuan maupun perbedaan karakteristik. Guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya tentang pembelajaran. Jadi di sini guru itu bukan satu-satunya pembelajaran, bukan fokusnya anak-anak itu bukan guru. Mungkin anak-anak bisa belajar dari lingkungan,
dari wali murid, dari semua stakeholder yang ada di sekolah, itu semua bisa untuk menjadi pembelajaran. Jadi memang guru itu bukanlah satu sumber utama pembelajaran. Yang selanjutnya, setiap murid memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing. Nah, kita juga harus sebagai guru memahami kebutuhan anak itu, harus kita pahami sebagai guru. Jadi kebutuhan anak itu tidak semua sama. Kita harus bisa memahami masing-masing kebutuhan anak. Mungkin ada yang kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk senang, kebutuhan yang lainnya. Kita harus bisa memahami semua kebutuhan belajar masing-masing anak. Penerapan pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, murid yang tidak datang tepat waktu ke sekolah bukan berarti mereka tidak memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Dua, menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. Yang keempat, mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Di sini yang nomor pertama, murid datang tidak tepat waktu, kita harus bisa mengidentifikasi alasannya. Lalu yang kedua, menggali ide kreatif dan inovatif, kita harus bisa mencari bagaimana cara menggali potensi anak, kreatif anak melalui pembelajaran yang menarik dengan media-media yang bervariasi, bisa diambil dari internet maupun dari lingkungan alam seperti lospat yang kita miliki selama ini. Yang ketiga, mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita sebagai guru harus bisa membuat pembelajaran yang berpihak pada murid, menyenangkan, menarik, berpusat pada anak. Jadi semua kepentingan belajar kita tujukan untuk kepentingan murid. Jadi berpusat pada murid, tidak berpusat pada guru. Jadi semua pembelajaran kita fungsikan, kita implementasikan untuk kepentingan murid sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan. Kita sebagai guru juga harus bisa menerapkan kolaborasi bersama sejawat untuk merefleksi kegiatan apa yang telah kita laksanakan atau proses pembelajaran yang kita laksanakan, supaya evaluasi ke depannya untuk bisa menjadikan pendidikan yang lebih berkualitas, baik guru maupun murid maupun proses pembelajarannya. Jadi kedepannya kita bisa memperbaiki pembelajaran yang lebih bermakna. Makna disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu jawabannya noramu lekasing pangre nanging uga kuat kuasa mandiri piyanda. Dalam bahasa Indonesia, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintahkan diri sendiri. Jadi merdeka itu adalah dimulai dari disiplin diri, kesadaran diri, kemerdekaan. Lalu menurut Dian Gosen, kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi menurut Dian Gosen, disiplin di sini adalah disiplin yang dimiliki karena memiliki menghargai kepercayaan diri, disiplin yang dimiliki karena anak itu sadar diri, tidak karena ingin dipuji maupun takut dengan hukuman. Disiplin tercipta karena kesadaran diri dengan menghargai nilai-nilai kebajikan universal maupun nilai-nilai positif dalam kehidupan. Itulah karena disiplin dari KHD dan Dian Gosen. Kesimpulan dari modul penerapan budaya positif di sini adalah murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah
menuntun membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi murid memiliki disiplin positif karena memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain maupun dari lingkungan yang lain ataupun motivasi eksternal. Anak memiliki disiplin karena kesadaran diri dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang ada pada norma kehidupan, dan itu kita sebagai pendidik harus bisa menuntun dan membimbing anak ke depannya secara konsisten dan secara berkelanjutan. Lalu yang pertama kita melihat dari aspek yang kedua, aspek budaya positif yang telah saya pelajari pada modul 1.4, yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini kadang anak memiliki motivasi melakukan sebuah tindakan itu yang pertama karena takut dihukum, misalnya mengerjakan tugas. Aku nggak mau mengerjakan tugas, nanti kalau nggak mengerjakan tugas dihukum sama bu guru. Jadi itu anak melakukan kegiatan karena takut dihukum. Itu yang motivasi yang pertama. Lalu yang motivasi yang kedua, kadang seorang murid melakukan kegiatan atau tindakan karena ingin mendapatkan penghargaan, ujian atau hadiah. Nah, saya mau melakukan ini kegiatan ini biar bisa diberi hadiah sama bu guru, seperti itu. Jadi anak melakukan tindakan karena ingin mendapatkan hadiah. Lalu yang ketiga, menjadi anak yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kadang anak melakukan tindakan itu karena memang kesadaran diri sendiri. Oh, saya mau melakukan kegiatan ini karena kegiatan ini adalah kegiatan yang baik, yang bisa mencerminkan, yang bisa menciptakan diri saya menjadi orang yang lebih baik. Misalnya berdoa sebelum dan sudah kegiatan akan menjadikan kita lebih dekat dengan yang Maha Kuasa, akan menjadikan kita lebih berisi dalam bertindak, bertingkah laku maupun bertutur kata. Jadi anak melakukan tindakan karena sadar diri, kesadaran dari dalam diri sendiri yang memotivasi internal dengan memperhatikan nilai-nilai positif. Yang ketiga yaitu keyakinan keras. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Di sini beberapa pertanyaan: mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri anak atau memotivasi secara intrinsik. Jadi keyakinan kelas itu bisa memotivasi anak dari kesadaran diri sendiri untuk memperbaiki apa kesalahan yang telah dilakukan dan memotivasi secara intrinsik untuk selanjutnya bagaimana anak itu harus bertindak sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang telah disepakati bersama. Pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas ditinjau dengan beberapa aspek seperti berikut. Yang pertama, keyakinan kelas adalah bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal, yaitu pernyataan-pernyataan yang baik atau nilai-nilai positif yang sudah diambil dari dunia atau universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk yang positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan panjang-panjang untuk membuat keyakinan kelas biar diingat sama anak. Buatlah yang singkat dan bisa dipahami anak secara mandiri, tidak terlalu banyak jadi anak pusing untuk menghafal. Oh, ini kalimatnya dari mana atau ini harus bagaimana, karena anak sudah melihat tidak yang sangat panjang. Lalu yang
keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Jadi kita membuat keyakinan kelas disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing, tidak meniru lingkungan yang lain, tidak mencontoh lingkungan yang lain, tapi kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing lembaga. Jadi kita lihat situasi dan kondisi, apakah itu memang perlu dibuat keyakinan kelas atau memang harus dibuatkan sesuai dengan keyakinan karakteristik lembaga tersebut. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi di sini ada murid, ada guru, semua pihak lembaga sekolah ikut terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Setelah kesepakatan bersama, kita terapkan bersama-sama, kita laksanakan bersama dengan penuh kesadaran. Lalu yang selanjutnya, keyakinan kelas, kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas tersebut sebelum kita buat sebuah, ya, kita ulang lagi. Tadi untuk penerapan pembuatan keyakinan kelas harus bisa memperhatikan aspek seperti berikut. Yang pertama, keyakinan kelas tidaklah bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal atau pernyataan-pernyataan positif yang telah diakui oleh dunia, seperti nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, jadi kalimat-kalimat yang positif, kalimat yang baik sesuai dengan norma-norma kehidupan. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi pembuatan keyakinan kelas jangan terlalu panjang kalimatnya. Kalau terlalu panjang, anak susah untuk memahami. Kita juga susah untuk membacanya terlalu panjang. Kita buat yang sesimpel dan semudah mungkin untuk dipahami oleh anak maupun pihak-pihak di dalam sekolah. Yang kelima, keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungannya sesuai dengan kondisinya. Misalnya kalau kita menerapkan di halaman sekolah, diterapkan dengan cara misalnya buanglah sampah pada tempat sampah, jaga kebersihan. Itu kalimatnya bisa lebih simpel dan tidak panjang. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi di sini ada guru, kepala sekolah, stakeholder yang lainnya, murid, itu semua ikut terlibat langsung atau berkontribusi langsung dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak satu pihak dari guru tok atau dari murid tok, semua harus ikut berkontribusi atau terlibat langsung dalam pembuatan keyakinan kelas dan membuat kesepakatan bersama. Keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi di sini dalam membuat keyakinan kelas kita ambil persepsinya yang sama dari curah pendapat. Yang sini sebelah sini mungkin memberikan pendapat ini kalau seperti ini bagaimana, lalu yang mungkin yang lainnya juga memberikan pendapat kalau lebih baik seperti ini bagaimana. Jadi di sini dalam pembuatan keyakinan kelas adalah musyawarah bersama untuk mencapai kesepakatan tentang keyakinan-keyakinan apa yang akan diterapkan dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu di sini tidak itu tidak seharusnya tidak setahun-tahun tidak ganti, boleh diganti sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan apa keyakinan yang telah disepakati harus bisa diganti setiap minggunya atau setiap bulannya. Jadi tidak langsung satu tahun satu keyakinan kelas itu, tidak disesuaikan dengan lingkungan dan keadaan karakteristik sekolah masing-masing. Nah, di sini saya akan memberikan contoh keyakinan kelas berupa poster. Jadi anak-anak mudah untuk memahami. Kita pasang poster di dalam kelas maupun di luar kelas dengan memberikan poster. Jadi anak setiap hari bisa melihat, oh sebelum masuk kelas membaca dulu. Kalau untuk anak PAUD kan mungkin belum bisa membaca. Jadi kita bisa membacakan dari guru untuk keyakinan kelas. Mungkin di sini ada beberapa selanjutnya disiplin waktu.
religius, peduli lingkungan, sikap dan kepribadian. Tadi disebutkan untuk disiplin waktu mungkin datanglah tepat waktu untuk disiplin waktu. Lalu yang religius itu mungkin bisa berdoalah sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Lalu untuk peduli lingkungan kita bisa mengambil buanglah sampah pada tempat sampah. Untuk sikap saling menyayangi dan saling menghargai. Untuk kepribadian kita bisa ambil dari karakter anak mandiri dan tanggung jawab. Misalnya tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan. Contohnya, misalnya kita gotong royong untuk bersama, untuk kepribadian yang baik. Itulah contoh poster keyakinan kelas dari kelompok A3 atau kelompok Nakula yang saya aku pada TK Negeri Pembinaan Kecamatan Sahuran. Di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Nanti kita sebelum memaparkan 5 dasar kebutuhan manusia, nah, 5 dasar kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kebutuhan kesenangan atau fun, kebutuhan kekuasaan atau power. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita butuh untuk makan, kita butuh rumah, kita butuh untuk menjadi jiwa yang sehat, termasuk kebutuhan yang bersifat fisiologis. Lalu yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau love and belonging, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Di sini mungkin kita sebagai guru kadang menginginkan untuk diterima dalam suatu organisasi sekolah, merasa diterima, dihargai, disayangi. Itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi kita, karena dengan cara kita dihargai, diterima di lingkungan maupun di kelompok akan membuat kita menjadi orang yang merasa dihargai, merasa bermakna bagi orang lain, tidak dikucilkan. Ini memang betul-betul kebutuhan cinta dan kasih sayang itu memang diperlukan pada diri masing-masing individu. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini kebutuhan untuk kebebasan, mungkin seseorang memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan, memilih apa yang mereka dapatkan, memilih apa yang mereka mau sesuai dengan norma yang positif. Lalu yang 4, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi di sini mungkin diterapkan pada kegiatan anak di sekolah. Kadang anak itu butuh kesenangan. Jadi di sekolah itu kalau kita tahu itu mempunyai simbolnya atau slogannya, belajar seraya bermain atau bermain seraya belajar. Itu mungkin untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan kesenangan daripada murid itu melalui bermain, karena dunia anak-anak itu kodratnya adalah bermain. Jadi kita berikan kesenangan, anak-anak berikan kebebasan untuk bermain, untuk menciptakan apa yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhannya anak-anak tersebut. Yang terakhir, kebutuhan kekuasaan, yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Di sini mungkin kita memiliki kebutuhan untuk merasa bisa memimpin kelompok, bisa menjadi powernya kelompok, bisa menjadi sesuatu yang berkompeten, menjadi keterampilan yang bisa diimplementasikan kepada orang lain adalah suatu kebutuhan, yaitu kebutuhan kekuasaan. Di sini bisa dilihat dari diri saya bisa memberikan keterampilan menyebarkan diseminasi, itu merupakan kebutuhan kekuasaan saya. Saya memerlukan kebutuhan kekuasaan untuk bisa menjadi pemimpin dalam suatu kelompok maupun suatu organisasi. Di sini ada yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru, ada 5. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan yang terakhir manajer. Sebelum kita lanjut untuk pemaparan, ibu-ibu saya
Saya akan menunjukkan sebuah video tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Joseph dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan
sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain
Emma ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kavia. Kira-kira akan mulai secara alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Tadi Ibu sudah melihat dan melanjutkan dari video dari 5 posisi kontrol, lalu kita bisa memahami dan bisa menerapkan mana yang akan kita terapkan untuk murid kita depannya. Kalau menurut saya di sini kita bisa menerapkan posisi manajer, jadi kita bisa menerapkan posisi manajer untuk bisa menuntun dan membimbing usaha kita untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Diterapkan kembali untuk penghubung. Seorang penghubung bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghubung senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya tadi ada patuhi aturan saya dengan kata awas. Kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesainya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu contoh kalimatnya. Next. Yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Contoh kalimatnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu membereskan. Itu contoh kalimatnya. Posisi kontrol dengan teman, misalnya berani aspek teman. Yang keempat, dengan monitor atau memantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contoh kalimatnya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, dan
sanksi atau konsekuensinya apa setelah anak-anak melakukan tindakan tersebut. Nah, itu contoh dari kalimat-kalimat positif kontrol yang pemantau. Yang terakhir, untuk yang manajer, posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini, itu contoh kalimatnya. Kembalikan kita ke keyakinan kelas, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Di sini untuk manajer adalah yang paling, menurut saya itu yang paling baik diterapkan untuk di sekolah kepada murid-murid kita, karena memberikan solusi permasalahannya untuk memperbaiki kesalahannya, tidak hanya menegur maupun membentak, tidak memberikan solusinya bagaimana untuk memperbaikinya ke depannya. Aspek yang terakhir adalah segitiga restitusi dari budaya positif. Yang kedua itu segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi adalah cara untuk menangani anak-anak yang melakukan kesalahan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Yang pertama menstabilkan identitas, maksudnya hal terbaik apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh murid dalam berperilaku baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi data yang salah, melakukan validasi tindakan, murid belajar untuk menemukan alasannya melakukan sebuah perilaku yang kurang sesuai dengan harapan. Tujuan apa yang diinginkannya dari ketika melakukan perilaku tersebut. Jadi di sini untuk validasi tindakan yang salah itu kita menanyakan alasannya kenapa anak tersebut melakukan tindakan itu. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan yaitu apa yang dia yakini dan sepakati sebagai bagian dari komunitas di sekolah, umumnya di kelas pada khususnya. Jadi di sini untuk tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan, kita tanyakan kepada anak apa yang diyakini anak-anak terkait keyakinan yang telah disepakati bersama dalam kelas, dan tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Jadi di sini menanyakan keyakinan kelas tersebut, kita tuntun, kita bimbing anak untuk menjadi anak yang berkarakter baik melalui tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itulah segitiga restitusi. Kita bisa menerapkannya di sekolah sesuai dengan kondisi dan karakteristik lembaga masing-masing. Nah, di sini saya mempunyai contoh penerapan segitiga restitusi pada kelas kelompok 3 yang baru saya laksanakan. Ketika contohnya itu ketika salah satu murid saya yaitu Dava melakukan tindakan yang berbuat salah, membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Yang pertama saya melakukan tahapan restitusinya, menstabilkan identitas. Saya menanyakan kepada Dava, apakah kamu membuang sampah sembarangan itu baik untuk dirimu sendiri? Itu contoh kalimatnya untuk menstabilkan identitas anak tersebut. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Saya memberikan pertanyaan dengan pertanyaan informatif. Alasannya kenapa kamu kok membuang sampah sembarangan? Kita tanyakan alasannya apa. Lalu Dava menjawab, mungkin karena lupa atau karena terlanjur. Itu kan untuk menggali apa alasannya anak kok melakukan tindakan membuang sampah sembarangan di kelas. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Saya ada pertanyaan, apa yang kamu percaya tentang keyakinan di kelas kita, Mas Dava? Lalu Mas Dava menjawab, kalau di dalam kelas tidak membuang sampah sembarangan di guru. Itu mungkin kita bisa menggali jawaban dari kesalahan yang telah dilakukan oleh Dava. Lalu apa nilai kebajikan yang telah kita sepakati? Di sini tadi ada yang membuat poster dari kelas tentang peduli lingkungan dengan kebersihan. Lalu yang ketiga, kamu mau jadi orang seperti apa ke depannya? Kita tanyakan seperti itu untuk memperbaiki kesalahannya. Mungkin Dava akan menjadi orang yang lebih memperhatikan kebersihan lingkungan, kebersihan diri sendiri supaya menjadi anak yang sehat, pintar dan cerdas. Itu mungkin bisa menjadi motivasi atau dorongan anak ke depannya untuk lebih baik dalam melakukan sebuah tindakan. Nah, di sini kita bisa memperbaiki kesalahan anak melalui
menanyakan keyakinan kelas dengan menuntun yang dan membimbing secara konsisten dan berkelanjutan. Next slide. Nah, ini contoh kemarin. Kesalahan adalah dalam berdakwah. Eksperimen berikut penerapan segitiga institusinya mungkin karena kurang sempurna, segitiga kurang mendukung, mungkin masih mual-mual, jadi tidak bisa dilihat. Tapi sudah sesuai tadi apa yang saya paparkan untuk percakapannya seperti itu, tahapan-tahapannya seperti itu, inilah penerapannya seperti itu. Mungkin karena terkendala internet, karena kita sudah memahami sesuai percakapan yang ada tahapan dan segitiga tentunya, kita saja ya ibu ya. Iya, ini saya juga harus apa? Belajar di luar kelas, dalam kelas. Iya, jadi pas belajar di dalam kelas, itu di sebelah sana, pas belajar sama teman-teman, buat aku ya dia. Jadi om, buang sampah di mana? Banyak. Iya, kalau sampah sembarangan. Bukan, tidak. Tapi itu kan masuk perbuatannya. Tapi kalau yang jelek, yang itu nanti sampahnya bisa menangis. Kalau ada rekannya ya, iya. Terus, kenapa? Kok mas, kamu mau sampah sembarangan? Karena apa? Oh, berarti mas baru buang sampah sembarangan karena lupa ya? Oh iya, karena buang sampah sembarangan itu termasuk perbuatan yang tidak baik, itu perbuatan yang jelek. Mas Bapak tahu nggak kalau dalam kelas tidak boleh membuang sampah? Iya, karena membuang sampah sembarangan itu nanti setelahnya kelas jadi iya, kesepakatan kita ya, keyakinan di kelas ya, tidak boleh apa membuang sampah sembarangan. Iya, membuang sampah itu termasuk perbuatan yang jelek. Tetapi mas Mbak, misalnya kalau membuang sampah gimana? Iya, terus karena sorry, anak kita kalau membuang sampah gimana? Ya, sampah betul. Tapi masyarakat ada apa? Iya. Kata lagi, kalau aja. Jadi, iya. Mulai besok ada sebenarnya. Kita tidak boleh buang sampah. Dia boleh sekat.
mungkin masih banyak kekurangan dalam saya memaparkan. Untuk berikutnya saya akan memberikan waktu untuk sesi tanya jawab atau umpan balik dari pemaparan apa yang telah saya laksanakan pada siang hari ini. Monggo saya persilakan untuk ibu-ibu yang mau memberikan pertanyaan atau umpan balik, kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya cuma mau menanyakan satu pertanyaan. Berikan 3 contoh motivasi perilaku manusia di sekolahan untuk peserta didik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ania Kusina yang telah memberikan pertanyaan terkait pemaparan yang telah saya paparkan tadi. Pertanyaannya adalah memberikan contoh, berikan tiga motivasi perilaku manusia yang terterapkan di sekolah. Yang pertama adalah tadi ada motivasi perilaku manusia, yaitu ingin menghindari hukuman. Kalau yang kedua ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah dari orang lain. Yang ketiga adalah menghargai apa yang diyakini atau atas kesadaran sendiri. Jadi di sini saya menerapkan dan menuntut anak pada sekolah yaitu menggunakan yang ketiga, yaitu menghargai apa yang diyakini anak tersebut sesuai dengan kesadaran diri. Jadi kita berikan motivasi internal kepada anak untuk melakukan suatu tindakan supaya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai positif yang ada di kehidupan sesuai dengan norma-norma yang baik. Terapkan dan melalui menghargai apa yang diyakini anak sesuai dengan kesadarannya sendiri atau motivasi internal. Kita tidak memberikan hadiah ataupun penghargaan apalagi berupa bentuk barang nanti akan memberikan ketergantungan pada anak. Terus, kalaupun kita memberikan penghargaan atau hadiah itu berupa apresiasi atau berupa pujian, itu bisa menunjang motivasi anak atau dorongan anak untuk melakukan kegiatan yang lebih baik ke depannya. Untuk menghindari hukuman, saya rasa di PAUD mungkin kita jarang sekali melakukan hal itu, yang jelas kita memberikan motivasi melalui kesadaran diri anak dengan menuntut dan membimbing anak ke depannya. Oke, seperti itu Ibu Ania Kusina. Ada pertanyaan yang lainnya? 500. Oke, terima kasih langsungnya. Saya mau bertanya tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah menggunakan. Ya, terima kasih. Nomor 100 ada. Tapi sudah saya paparkan sesuai dengan apa yang dengan video tentang penerapan pada segitiga restitusi di sekolah, yaitu dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan jaminan, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tadi sudah saya sesuaikan dengan video, mungkin karena kurang kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan, jadi anak kurang menggali potensi anak. Atau mungkin besok kita untuk lebih baik dalam kita terapkan bersama-sama di sekolah dengan 3 tahapan tersebut. Oke, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas tersebut. Kita praktekkan bersama di dalam sekolah kita untuk menjadi anak yang lebih baik, berkarakter tinggi, dan berwawasan yang luas. Terima kasih. Mungkin seperti itu. 500 ada. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya mohon ada umpan balik dari ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan laporan kepada Bu Jiati. Terima kasih atas ilmunya, bagus sekali pemaparannya, sehingga teman-teman kita sebagai pendidik yang belum mengikuti bergerak bisa mengetahui ilmu apa yang telah didapatkan Ibu Jiati, bagaimana caranya kita sebagai pendidik mengatasi permasalahan yang ada di sekolah kita masing-masing, sehingga kita bisa menjadi pendidik yang lebih bagus, mengetahui caranya mengambil keputusan, bagaimana caranya menyelesaikan masalah pada anak didik dengan 5 posisi kontrol dan menggunakan segitiga restitusi. Semoga teman-teman pendidik semua bisa melaksanakan apa yang ilmu Bu Jiati dapatkan, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain yang belum mendapatkan ilmu di
pendidikan guru penggerak. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kita beri aplaus untuk Ibu Murni SPG. Lalu peserta guru penggerak angkatan 8 tahun 2023. Terima kasih sekali untuk semuanya. Sekian mungkin acara kegiatan diseminasi penyebaran pengalaman budaya positif di tingkat Kabupaten Kecamatan Sapuran. Saya ucapkan terima kasih sekali atas dukungan dan dorongan dari semua pihak di tingkat Kabupaten Kecamatan Sapuran dan lembaga posko pemerintah bangsa. Untuk selanjutnya semoga kita bisa menerapkan apa yang telah kita dapatkan pada ilmu budaya positif pada modul untuk titik 4 di guru penggerak angkatan 11 ini, dan kita bisa mewujudkan perilaku anak yang berkarakter baik, yang berwawasan luas sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk kedepannya kita menjadi pendidik yang berkompetensi tinggi untuk menciptakan dan mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah TK Negeri Bina Sapuran yang sesuai dengan norma-norma kehidupan yang baik, norma-norma kebajikan yang universal, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mewujudkan anak yang berkarakter. Terima kasih. Kegiatan diseminasi pada siang hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup acara hari ini, sekali lagi aplaus untuk Ibu Diarti Ibu Angkatan 11 TK Negeri Bina Sapuran. Semoga selalu tetap semangat sebagai penggerak dan juga menggerakkan rekan-rekan di TK Negeri Pembina Hususon dan juga untuk rekan-rekan di lembaga yang lainnya. Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan dari rekan kita. Saya sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.